Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Nazar, Pak Guru Matematika kalian yang santuy. Jadi di sini Bapak sambil tulis. Yang akan kita pelajari hari ini tentang bidang datar. Tentu saja udah dibahas ya waktu pertemuan Zoom kemarin. Sekarang tentang aplikasinya. Ketika disuruh untuk mengerjakan soal tentang bidang datar, tetapi langsung menggunakan rumus-rumusnya. Jadi ini pembiasaan ya, pembiasaan di otak kalian. Bagaimana sih cara mengerjakannya tuh? Ini bidang datar apa sih bentuk-bentuknya? Karena bidang datarnya nanti kita kombinasi ya, bukan cuma satu bidang datar, tetapi juga dua atau tiga mungkin, atau banyak, bisa saja lima ya. Oke, tapi sebelumnya kita pemanasan dulu nih. Pemanasannya itu tentang mengingat-ingat lagi bidang-bidang datar yang sudah dijelaskan di SMP mungkin. Yang pertama itu adalah tentang, ini tentu saja kalau ada tiga seginya itu pasti tentang segi tiga. Segitiga itu anak-anak sebelum kita ke rumusnya luas dan kelilingnya, bukan luas permukaan ya, luas permukaan itu volume ya. Itu yang pertama adalah alas. Segitiga itu punya alas ya. Oh ya, Bapak belum kasih nama ya. Segitiga A, B, C itu punya alas. Terserah alasnya. Kalian boleh menempatkan alasnya di BC atau di AC itu terserah. Jadi sisi manapun bisa menjadi alasnya. Kemudian selain alas itu ada suatu garis yang tegak lurus terhadap alasnya. Jadi ini ada alas, kemudian garisnya tegak lurus sampai menyentuh titik yang paling ujung atas. Nah, itu adalah disebut garis tinggi dan panjang dari garis tersebut itu adalah tinggi. Jadi rumus luasnya udah kelihatan semuanya nih. Jadi luasnya adalah sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Ya, kalian udah pasti tahu lah ya. Bapak cuma mengingatkan aja sekali lagi. Kemudian untuk kelilingnya, ingat ya, konsep dari keliling adalah jumlah semua sisi. Jumlah semua sisi, tidak hanya di segitiga, tetapi juga di semua bidang datar. Jadi jumlah semua sisi. Tidak ada rumus khusus. Tapi mungkin ada yang mempermudah untuk mengingatnya. Misalnya kalau segitiga tinggal AB tambah BC tambah AC. AB A lagi. AB ditambah, ya bisa aja sih AC, tapi Bapak tulis BC lah, berurutan ditambah AC. Nah, ini untuk segitiga. Nanti kalian catat yang rapi ya, yang berwarna-warna boleh supaya mengingat lagi, karena rumus-rumus bidang datar itu sebenarnya nggak banyak. Konsepnya satu aja, tetapi supaya siapa tahu nanti kalian lupa. Yang berikutnya kita masuk ke ranah segi empat. Yang pertama, yang paling terkenal itu adalah persegi. Persegi itu terkenal karena apa? Dia memiliki panjang sisinya sama semuanya. 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 sisi dan semuanya sama, dinamai dengan S, yaitu sisi. Dan ciri khas yang lain adalah memiliki sudut 90 derajat di setiap titik sudutnya ya. Jadi 90 derajat semuanya nih. Jadi kalau Bapak kasih tanda yang seperti ini, siku, itu berarti 90 derajat. Itu khas dari persegi. A, B, C, D. Oh, belum Bapak tulis namanya ya? Persegi. Luasnya itu hampir kayak segitiga ya, tapi segitiga kan kayak kepotong perseginya. Jadi sebenarnya itu kayak sebuah segitiga juga sih. Gimana cara membayangkan segitiganya? Nih, kalau Bapak potong antara B sampai D ini, Bapak gambar garis pemotongnya. Set, nah kelihatan segitiga ABD dan segitiga BCD, dua buah segitiga kan ya. Bapak hapus lagi garisnya. Jadi itu sama seperti dua buah segitiga. Kalau segitiga itu pakai rumusnya setengah, tetapi di persegi tidak. Maka rumusnya langsung sisi kali sisi. Yang mana sisi itu panjangnya bisa di sini, bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di kirinya, bisa juga di atasnya. Oke, jadi luasnya sama dengan sisi kali sisi. Dan kelilingnya adalah, karena sisinya ada 4, maka kita 4 kali sisi. Karena sisinya ada 4 ya, jadi dijumlahkan semuanya pun sama aja. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, kelebihan 4 kali pokoknya ya. 4 kali. Kemudian yang berikutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang itu bentuknya sama dengan persegi, hampir mirip, tetapi dia memiliki panjang yang lebih panjang. Ya, tentu saja kalau panjang lebih panjang, kalau lebar lebih lebar, kalau tinggi lebih tinggi. Ya udah, panjang yang lebih panjang. Kita kasih nama dulu A, B, C, D. A, B, C, D, kemudian panjangnya itu biasanya yang lebih panjang ya, panjang yang lebih panjang. Oke, Bapak ngulang-ulangi lagi. Panjang itu yang lebih panjang dan lebar itu yang di sini ya. Lebarnya itu sisanya lagi. Oke, jadi karena dia memiliki dua buah elemen yang perlu diperhatikan, maka luasnya juga ada dua, seperti segitiga punya alas dan tinggi ya. Maka persegi panjang pun seperti itu.
Kita tulis dulu persegi panjang. Ini sengaja Bapak nggak gambarkan dulu untuk memperlama durasi enggak, tetapi untuk biar kalian tahu bagaimana cara menggambarnya itu. Walaupun ini enggak rata ya, harusnya kalian pakai penggaris ya. Untuk luasnya sendiri, yang pertama adalah panjang dikali lebar, karena hanya ada dua itu. Kalau ada tiga mungkin panjang kali lebar kali tinggi, yang mana itu adalah menjadi balok. Kemudian kelilingnya tinggal dijumlahkan semuanya. Karena ini panjangnya ada dua ya, panjangnya di bawah dan di atas, dan lebarnya juga di kiri, juga di kanan. Maka kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar, karena masing-masing punya 2. Oke, ini lebar ya, bukan E ya, tapi lebar. Sip, lebar. Nah, untuk persegi panjang sudah. Kemudian Bapak bahas berikutnya adalah jajar genjang. Jajar genjang itu bentuknya seperti apa? Iya, betul. Bentuknya sama persis seperti persegi panjang, tetapi dia tidak harus 90 derajat sudut-sudutnya. Kalau persegi panjang kan harus 90 derajat, ini nggak usah. Nggak mesti 90 derajat. Nah, ini disebut dengan jajar genjang. Bapak tulis dulu namanya A, B, C, D. A, B, C, D. Kemudian sisi-sisinya itu nggak seperti persegi ya, yang sisinya ada 4 semuanya, atau persegi panjang, karena persegi panjang itu harus tegak lurus juga atau sikus-sikus 90 derajat, tetapi ini enggak. Maka kita gunakan elemen yang sama seperti segitiga, yaitu memiliki alas, kemudian tinggi. Sekali lagi tingginya harus tegak lurus, yaitu T. Nah, kalau segitiga, dia punya rumusnya setengah kali alas kali tinggi, tetapi berbeda dengan jajar genjang. Jajar genjang punya rumusnya alas kali tinggi saja. Karena apa? Karena dia nggak setengah. Aduh, nggak bisa ditulis bagian sini. Ya udah, jajar genjang kita ngalah ke bawah, kita ke bawah, kita ke bawah. Jajar genjang. Luasnya itu adalah alas kali tinggi. Kalau segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Kalau jajar genjang cuma alas kali tinggi saja. Dan kelilingnya itu sama seperti segitiga, dijumlahkan semua sisinya. AB tambah BC tambah CD. Sebenarnya sih semua bidang datar ya, kayak gini ya. Ditambah AD. Oke, ini adalah jajar genjang. Dan mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak batasin satu lagi, yaitu adalah tentang lingkaran. Lingkaran tuh cara gambarnya susah nih karena bengkok-bengkok nanti nih. Lingkaran. Oke. Ini anggap aja lingkaran dengan titik pusat. Ingat ya, lingkaran itu selalu punya titik pusat satu, kemudian ada lagi jari-jari. Jadi ada dua buah elemen itu, titik pusat dan jari-jari. Oke, kita sudah sampai ke lingkaran. Lingkaran rumus luasnya ini sekedar mengingatkan saja karena kalian sebenarnya udah tahu ya. Ini tinggal penggunaan saja. Jadi materi pertama ini akan sangat mudah buat kalian mungkin ya. Lingkaran untuk luasnya sendiri adalah, oh ya, kita menggunakan satu elemen lagi yaitu V. Sebenarnya itu bukan elemen dari lingkaran, tetapi perbandingan antara luas dan keliling ya. Kita lihat dulu nih untuk V-nya sendiri nilainya mendekati 22/7. Jadi bukan 22/7 pas, tetapi mendekati. V juga nilainya biasanya 3,14 tergantung kondisi. Apabila R-nya kelipatan dari 7, maka kita gunakan 22/7 kelipatan 7. Kelipatan 7 itu bisa dari 3,5 boleh, atau dari 0,7 pun juga kelipatan 7 ya, atau 7, 14, 28, 56 dan lain sebagainya sampai 70, 700, 7000, 7 juta, semuanya kelipatan 7. Kita gunakan V-nya 22/7, tetapi kalau tidak kita gunakan 3,14 ataupun kita tulis sebagai V saja juga boleh. Kemudian untuk luasnya sendiri itu rumusnya V dikali R dikali R atau VR kuadrat. VR kuadrat boleh ya. Terus untuk kelilingnya itu adalah 2 dikali V dikali R atau sama saja dengan V dikali dengan diameternya sendiri. Ingat ya, hubungan antara diameter dengan jari-jari, diameter itu 2 kali jari-jarinya. Nah, ini sepanjang ini adalah diameternya. Oke, jadi diameter itu 2 kali jari-jarinya. Jadi kalau diketahui diameternya, yang ditanyakan adalah jari-jarinya, itu tinggal dibagi 2 ya. Tinggal dibagi 2, maka kalian akan dapatkan jari-jarinya. BBM, gampang sekali untuk mencari lingkaran ini ya. Dah, ini semuanya kalian untuk tugasnya adalah kalian gunakan, tapi nanti aja deh. Tugasnya itu sebenarnya nanti kalian bikin yang rapi antara bangun, kemudian juga ada rumusnya, terus juga lengkap dengan elemen-elemennya. Tapi nanti ketika sudah kita bahas semua jenis dari bidang datar, ini kan masih ada trapesium, apalagi belah ketupat dan layang-layang. Nanti aja dulu ya. Kita ke latihan soal. Baik, di latihan soal, Bapak akan contohkan 2 buah soal, yang mana satunya adalah
mencari keliling, satunya mencari luas. Atau dibalik ya, satunya mencari luas, satunya mencari keliling. Sama aja. Ya udah kalau sama aja. Oke, latihan soal. Kita mulai dari nomor 1 dulu ya, abang-abang sekalian, kakak-kakak. Nomor 1 itu kita harus bisa mengidentifikasi itu rumus apa sih sebenarnya, rumus apa? Maksudnya tuh itu bangun apa sih? Maaf ya, Bapak kecepatan ngomongnya, nggak apalah. Kita bisa lihat itu ternyata adalah sebuah persegi panjang dengan terpotong lingkaran-lingkaran ya. Set, set, maaf nggak rapi. Ada 2 buah setengah lingkaran, berarti sama aja satu lingkaran sih. Kemudian keliling bidang diarsir. Jadi yang diarsir tuh yang di tengah ya. Bapak pakai stabilo warna hijau karena sehijau hati Bapak hari ini. Oke. Sebenarnya kalau hijau tuh tanggal 1 ya, tanggal gajian. Hijau semuanya. Oke. Kita kasih nama dulu A, B, C, D. A, B, C, D. Dah. Kelilingnya itu sama ya, konsepnya adalah semua dijumlahkan. Entah itu panjang, entah itu jari-jari. Nah, ini sepanjang 28 cm. Ini juga ya, 28 cm. Dan yang panjang dari BC, kalau lurus ya, kalau lurus itu adalah 14 cm. Yang mana kita ketahui bahwa BC itu adalah diameter dari lingkarannya. Jadi kita tulis dulu yang diketahui, fakta-faktanya. Jadi ini kalian harus tulis dulu ya, kalau nggak ditulis nggak bisa. Soalnya nanti berceceran di mana-mana. Ini karena ini adalah berupa persegi panjang, maka ini panjang ya, 28 cm itu. 28 cm panjang, kemudian kalau itu lingkaran, maka itu diameter. Diameter adalah 14 cm. Maka jari-jarinya adalah 7 cm. Sebenarnya kita nggak perlu pakai jari-jari ya, karena ini kan yang dicari kelilingnya nomor 1 nih. Yang digunakan tuh bisa jari-jari, bisa diameter, tapi kita pakai diameter aja lebih mudah kayaknya. Kemudian yang ditanyakan adalah keliling lingkaran, ditanyakan keliling keseluruhan dari bidang datar yang ada di gambar nomor 1 ini. Jawab. Nah, ini walaupun terlihat seperti berkurang, Bapak gambar lebih besar lagi, tetapi sama saja sebenarnya ukuran-ukurannya. Ini skalanya aja yang diperbesar. Maaf, kita pakai yang hitam masih. Nah, untuk lingkarannya, ini kurang melengkung ya, tapi nggak apalah. Kita sama saja menjumlahkan, ini 28. Nah, tugas kita tuh mencari yang lengkungnya itu. Mencari lengkung yang ini, kemudian dijumlahkan lagi dengan ini, kan 28 lagi nih. Kemudian dijumlahkan dengan yang melengkung. Tidak peduli melengkungnya keluar atau ke dalam, karena semuanya merupakan panjang sisi. Ingat ya, keliling tidak dikurangi nih. Kalau yang seperti ini nggak kurangi, malah bertambah malah dia. Oke ya, jadi jawabannya adalah yang pertama kita cari yang melengkung dulu. Yang melengkung itu adalah keliling dari lingkaran. Tetapi karena setengah lingkaran ya, setengah lingkaran, dan setengah lingkarannya ada 2, ya udah keliling lingkaran aja berarti ya. Keliling lingkaran KO, tapi ada titik pusatnya. KO sama dengan keliling lingkaran itu apa? V dikali dengan diameter. V-nya tadi berapa? 22/7 dikali dengan diameternya adalah 14. Yang mana kita bisa sederhanakan 14 dengan 7 itu sama-sama dibagi dengan 7, maka otomatiskan 1 dan yang ini adalah 2. 22/1 dikali dengan 2 hasilnya adalah 44 cm. 44 cm itu ingat ya, karena ini udah keliling utuh itu sama saja dengan seluruh yang lengkung-lengkung ini dijumlahkan. Kalau terpisah lagi boleh, ini adalah 22, ini ada 22 berarti kalau mau dipisahkan. Maaf ya, panjangnya yang melengkung itu, bukan yang lurus ya, 22, 22. Oke, jadi kita bisa menentukan keliling keseluruhannya itu adalah dari yang paling bawah itu ada 28, ditambah dengan yang melengkung itu ada 22, kemudian ditambahkan lagi dengan 28, kemudian ditambahkan lagi dengan 22, yang itu melengkung sebelah kirinya. Maka kelilingnya adalah 28 dikali ditambah 22 itu hasilnya 50. 50 ditambah yang ini juga 50 ya. Nah, Bapak kasih tahu yang ini 50. Maka yang di sini juga 50. 50 ditambah 50 hasilnya adalah 100. Pinter kalian. Ingat satuannya jangan lupa sentimeter. Tara. Itu nomor 1. Kita ke latihan soal yang nomor 2. Bapak tulis dulu judulnya ya. Biar kalian ingat latihan soal. Oh ya, ini latihan soal 3. Nomor 4 ya. Nomor 4. Nomor 4 itu Bapak kasih gambar dulu. Set, 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 set. Halo. Oke, sepertinya tadi ada sedikit gangguan. Apa? Nomor 4.
terlalu brutal ya. Nomor 4, coba kerjakan lagi. Kita identifikasi dulu itu bidang datarnya apa. Bidang datarnya berupa persegi ya. Persegi, kemudian ada tambahan lingkaran. Nah, begitu. Terus, yang diarsir yang di bagian dalamnya. Bapak kasih arsiran dulu, mungkin warna hijau. Warna hijau saja. Nah, oke, jadi ini yang dicari luasnya kali ini. Berarti pas yang diarsir nih. Kita kasih nama dulu. B, C, D gitu ya. Oke, yang diketahui dulu itu adalah 21 cm dari A ke B. Masuk yang warna merah aja. 21 cm. Kemudian dari B ke C itu juga 21 cm. Nah, berarti dari sini yang diketahui itu adalah, ingat ya, A, B, C, D itu bisa persegi ya, yang perseginya aja dulu. Yang perseginya itu berarti berupa sisi. Sisinya 21 cm. Kemudian, apalagi itu BC. BC itu adalah diameter ya, diameter lingkaran. Diameternya adalah 21 cm. Tetapi karena yang kita cari adalah berupa jari-jarinya, karena VR kuadrat kan rumus lingkaran itu, luas lingkarannya, maka jari-jarinya aja kita gunakan 21/2 cm. Dah, boleh gunakan 21/2 itu kan sekitar 10,5 ya. 10,5 pun boleh, tetapi agak susah kalau pakai pecahan. Yang ditanyakan adalah luas bangun bidang datar di atas. Nah, cara mencari luasnya itu gabungan sebenarnya ya, luas persegi ditambah dengan luas setengah lingkaran, karena cuma setengah lingkarannya. Oke, kita lanjut di atas. Luas persegi, itu rumusnya apa? Rumus dari luas persegi itu adalah setengah dikali, sisi dikali sisi. Sisi dikali sisi. Masih ingat ya rumusnya ya? Kemudian ditambah dengan luas setengah lingkaran. Luas setengah lingkaran apa? Karena lingkaran sendiri adalah VR kuadrat, maka setengah lingkaran kita tinggal tambahkan dengan setengah. Setengah V dikali R dikali R. Nah, ini seperti itu ya. Sama dengan sisi kali sisinya adalah 21 dikali 21. Yang mana kita tahu 21 kuadrat itu adalah 441. Kemudian setengah dikali V-nya karena itu kelipatan 7. 21/2 itu kelipatan 7 ya. Maka kita gunakan 22/7 dikali 21 dikali 21. 21/2, maaf. 21/2 dikali 21/2. Jari-jarinya kan kita udah cari tadi 21/2 ya. Maka sama dengan 441 hasil dari 21 kali 21 ditambah dengan setengahnya ini kita bisa coret dengan 22. Maka kalau dibagi 2 akan menghasilkan 11 ya di atasnya ya, 11. Oke, tambah dengan 11 dikali 21 kali 21 itu 441. Yang di bawahnya per 7 dikali 4 yaitu 28. Maka akan menghasilkan 441 ditambah 441 dikali 11 itu 4.851 dibagi 28. Nah, ini dia. Ini kalau kalian ingat kelas 10, ini kan dikali ya. Dikali kemudian dijumlahkan. Ayo kita cari yuk. Kita hitung sama-sama aja manual. No calculator allow. Jadi 441 dikali 28 itu menghasilkan 8, 32, 3, 3.528 dikali dengan 441 dikali 2 itu hasilnya 288. Maka hasilnya ada 8, 4, 13, 1, ini adalah 13. 12, 12.310. Bagus angkanya ya. 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 8 ditambahkan dengan 4.851 per 28. Oke, sekali lagi ya, tanpa kalkulator kita bisa menghitungnya. 8 tambah 1, 9. Mulai dari belakang, 5 tambah 4 juga 9. 3 ditambah 8 itu 11, nyimpen 1. 2 ditambah 4 itu adalah 6 tambah 1, 7. 17.159 dibagi 28. Sudah cukup, nggak usah pakai koma. Kita udah dapat hasilnya. Oke, untuk latihannya tugasnya kalian kerjakan. Latihan yang ketiga ini nomor yang belum terkerjakan, yaitu berarti latihan 3 nomor 2 belum, kemudian nomor 3 belum, kemudian nomor 5, 6, 7, dan 8. Oke, karena banyak, Bapak akan kasih banyak waktu, yaitu kalian kerjakan dan kumpulkan maksimal sampai tanggal 20 hari Minggu.
Oh, tanggal 1 Agustus ya? Oke, sampai tanggal 1 Agustus pukul 23.59. Jadi hari Senin paginya akan Bapak koreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.